Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 5% ke angka 4105. Kondisi bursa IHSG masih akan sulit untuk bangkit saat ini. Hari ini saja nilai tukar rupiah sudah mendekati angka 16.000. Hal ini akan membuat kenaikan jumlah hutang hampir sebagian besar perusahaan yang ada di Indonesia. Dan dengan kondisi seperti ini, bagaimana nasib IHSG ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Grafik yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari komposit atau IHSG. Seperti yang kita tahu, hari ini IHSG masih melanjutkan penurunan. Masih turun 5% lebih ke angka 4105. Grafik yang kita lihat saat ini memang belum update. Karena hari ini IHSG telah turun mendekati harga 4.000. Jika kita gambarin, support berada di harga ini. Dan saat ini sudah berada di sekitar daerah sini. Jadi sudah sangat dekat dengan daerah support di angka 4.000. Garis MACD juga masih kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dalam 1 minggu ke depan saya melihat IHSG masih berpeluang untuk turun menembus support di angka 4.000 ini. Banyak alasan yang bisa membuat IHSG masih akan gagal untuk rebound dalam waktu dekat. Yang pertama, bisa kita tahu hari ini nilai tukar rupiah sudah mendekati harga 16.000. Dan ini merupakan kenaikan yang paling tinggi mungkin dalam 10 tahun terakhir. Kenaikan nilai tukar rupiah ini pasti akan memberatkan perekonomian Indonesia. Karena banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki utang dengan sistem bayarnya dolar. Jadi apabila dolar naik, hutang mereka akan meningkat. Dengan saat ekonomi seperti sekarang yang pendapatan menurun dan hutang membesar, pasti akan sangat memberatkan. Itu yang membuat harga-harga saham pasti akan terus mengalami penurunan. Selain itu juga kita tahu harga minyak juga terus mengalami penurunan. Saat ini setahu saya sudah berada di bawah harga 30 dolar. Dan penurunan harga minyak ini akan membuat saham-saham batu bara akan makin sulit untuk bangkit. Untuk kenaikan nilai tukar rupiah memang hampir semua sektor akan terkena dampaknya. Salah satu yang paling terkena merupakan sektor dari perbankan. Jadi untuk teman-teman yang punya saham-saham di sektor perbankan maupun batubara, sepertinya masih harus menunggu lebih lama lagi apabila teman-teman berharap saham-saham di sektor tersebut akan mulai cepat rebound dalam beberapa bulan ke depan. Jadi selama nilai tukar rupiah masih belum turun kembali dan harga minyak belum naik, saham-saham yang berada di sektor tersebut akan terus mengalami penurunan atau bergerak sideways. Jadi memang untuk kondisi bursa seperti sekarang ini, sebaiknya kita jauhin bursa saham. Jangan terlalu sering memperhatikan pergerakan saham karena itu akan membuat stres. Karena setiap hari buka langsung ARB, dan kita tidak bisa melakukan cut loss maupun average. Karena kita takut setelah kita melakukan average, saham tersebut masih akan melanjutkan penurunan.
Yang perlu kita amati adalah kapan akan terjadinya reversal trend. Jika kita lihat di grafik, penurunan saat ini masih sangat tajam. Supaya kita tahu kapan akan reversal, kita harus tunggu grafik mulai bergerak sideways kembali. Jadi setelah penurunan tajam, mulai bergerak sideways, baru ada harapan untuk berbalik arah. Untuk harapan langsung rebound naik tinggi sepertinya sangat-sangat jarang. Dan kondisi untuk virus corona di Indonesia juga yang membuat IHSG akan sulit untuk bangkit dalam waktu dekat. Karena tiap hari peningkatan jumlah pasien positif terus meningkat. Dan itu juga akan menekan perekonomian Indonesia. Sekarang saya akan coba bahas beberapa saham di sektor batubara dan perbankan yang mungkin akan terus mengalami penurunan dalam waktu 1 minggu ke depan. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup turun 6% lebih ke harga 645. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Adro telah turun menembus support di harga 700. Dan sekarang sudah mulai mendekati support berikutnya di harga 600. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan hampir 7% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing dalam 1 minggu terakhir ini malah terus melakukan distribusi. Dan distribusi yang dilakukan hari ini lumayan besar. Dari data yang kita dapat, saya melihat Adro masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 600 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 500. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry membeli saham Adro, paling amannya adalah tunggu di harga 500. Itu apabila teman-teman mau entry, juga tunggu sampai Adro terkonfirmasi berhasil rebound dari harga 500 baru teman-teman entry. Apabila support kuat ini juga terlewati, sebaiknya tunggu lagi di daerah support berikutnya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Adro di harga atas dan pingin melakukan average down, sebaiknya juga tunggu di harga 500. Dan alokasi dana yang untuk average down sebaiknya maksimal 20-30%. Karena masih ada peluang untuk melanjutkan penurunan. Jadi sebaiknya kita average down dengan lot yang sedikit. Saat mulai terkonfirmasi berhasil naik, baru kita tambahin lotnya. Karena dengan kondisi bursa seperti sekarang ini, saya lihat Adro masih akan terus mengalami penurunan. Yang untuk mau trading jangka pendek juga tetap tunggu di harga 500. Karena 500 merupakan support kuat saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBCA. Hari ini saham BBCA ditutup turun 7% ke harga 23.250. Bisa kita perhatikan saat ini saham BBCA bergerak sangat downtrend. Dan telah turun menembus support di harga 25.000. Dan saat ini berada dekat dengan support berikutnya di harga 23.000. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 7% ini. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat bandar masih terus melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam 1 bulan terakhir ini bisa kita lihat asing terus keluar dari saham BBCA. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BBCA lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan dan turun menembus supportnya di harga 23.000.
dan masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 20.000. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry membeli harga BCA maupun yang mau average down, paling aman adalah tunggu di harga 20.000. Dan jika teman-teman mau pastiin kapan sebaiknya entry membeli saham BCA, paling amannya adalah tunggu kapan asing mulai masuk kembali membeli saham BBCA. Selama asing masih terus keluar dari saham ini, BBCA masih akan berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Karena saham BCA sangat tergantung pada pergerakan asing. Jadi apabila kita lihat asing dalam 3 hari berturut-turut sudah mulai melakukan akumulasi, maka harapan untuk rebound akan sangat besar. Tapi apabila kita lihat BBCA mulai naik, tetapi bandar dan asing masih melakukan distribusi, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Karena bisa saja kenaikan itu hanya akan berlangsung sementara. Bisa saja kenaikan itu cuma 1-2 hari, hari ketiga dan hari keempat BBCA akan diturunkan kembali. Jadi untuk teman-teman yang mau average down, tunggu di harga 20.000. Karena memang saham BCA ini tidak terlalu cocok untuk ditradingkan karena harganya yang sangat tinggi. Tapi apabila teman-teman mau trading sebenarnya bisa, tapi lot yang kalian dapat mungkin lebih kecil daripada apabila teman-teman trading pada saham yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.